Terima kasih Mas Faisal dan Bapak Ibu. Ini sudah ada 3 yang raise hand. Sesuai urutan, di sebelah kanan ada nama-namanya. Ada Mas Koko, Pak Ade Armansyah, ini dari, nanti mau sebutkan nama dan dari mana ya Bapak-Bapak, nanti 3 pertanyaan pertama, dan kemudian pertanyaannya paling lama 1,5 menit. Mungkin pertama Mas Koko mau persilahkan. Mas Yuda silahkan di-unmute Mas Koko untuk menyampaikan. Ya. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Saya Koko, sehari-hari jadi konsultan lepas, kebetulan aktif di Masyarakat Transportasi Indonesia. Yang saya mau tanya, ini saya tertarik tadi dari tabel yang proyeksi GDP growth-nya dari IMF. Itu kalau saya nggak salah baca, berarti tahun ini kira-kira kita 0,5% GDP growth-nya, median ya. Lalu ininya 2021 8,%. Itu berarti V-shape ya. Jadi mungkin kita slow growth terus tapi langsung rebound-nya cepat sekali. Nah, ada tanggapan nggak dari Mas Faisal ini kayaknya di atas dari 4, sekian persen yang pre-crash. Jadi ini bukan hanya kembali ke normal, tapi kayaknya optimis banget melebihi dari sebelum pandemi. Nah, terima kasih. Oke, saya lihat lagi ya. Ya, makasih Mas Koko. Kita tampung dulu ya. Silakan Pak Ade Armansyah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini barangkali pertanyaan saya agak aneh. Tapi paling tidak saya tidak melihat. Pak, bisa sebutkan maaf. Saya dari Housing and Urban Development Institute. Saya lulusan arsitek 78. Jadi sebelah depan teknologi sana. Jadi ini sama dosen-dosennya bapak-bapak di situ. Tapi poin saya gini lah. Jadi ini sebuah cerita yang sifatnya reaktif ya menurut saya. Jadi sudah terjadi wabah itu, kemudian memberikan suatu pandangan bagaimana mengatasi dan sebagainya. Saya sebenarnya mengharapkan para planners ini lebih mengutamakan yang sifatnya lebih preventif. Jadi sudah terjadi baru ini gimana cara nanganin. Tapi kalau preventif gimana? Paling tidak kita bisa menghindari atau bahkan mengeliminir daripada wabah yang nanti akan terjadi lagi. Katakanlah begitu, andai kata memang akan ada lagi wabah. Jadi saya kemarin juga dengarkan dari Belga, sebenarnya agak sedikit menarik. Jadi sekalipun akan kontekstual ya terhadap lokasi dan wilayahnya, tapi bisa menggambarkan bahwasannya memang daerah-daerah itu butuh public spaces begitu ya, ruang-ruang publik, kemudian pusat-pusat wisata dan sebagainya. Ini yang menurut saya kurang diketengahkan. Jadi ceritanya cuma gitu, sedangkan kita kadang-kadang mengatakan ini wabah berapa lama sih? Andai katakanlah masa inkubasi 14 hari berhasil katakanlah gitu. Lantas sudah tidak terjadi lagi, terus mau apa? Apakah memang kemudian akan terjadi lagi wabah dan kita tidak siap dan kemudian akan mengalami hal yang sama lagi? Yang keduanya adalah cerita engineers nih ya, termasuk saya barangkali. Umumnya tidak terlalu concern terhadap human. Jadi seperti budaya dan sebagainya. Padahal nyatanya keberhasilan penerapan program-program di Indonesia itu lebih kepada perilaku manusianya. Tadi Pak Faisal terakhir gambarkan yang di Bogor, sudah dikasih PSBB, itu masih berkeliaran juga begitu ya. Ini barangkali sesuatu yang juga tolong bisa diterangkan kira-kira apa sebenarnya yang harus. Jadi kita tidak mengatakan sesuatu sifatnya fisikal saja. Terus kepada Pak Faisal sedikit saja. Jadi saya terlalu sering juga menikmati infografik yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita boleh katakan, bagaimana kalau kita masuk kepada bukan selalu know what, tapi know how-nya bagaimana. Terus apa? Yang saya agak khawatir pada saat terakhir dikatakan semuanya itu katakanlah malah dibebankan kepada BBM. Gitu. Kita kalau misalnya logikanya kita pakai ekonomi menurun, tiba-tiba kejadian dan semuanya harus ditanggulangi oleh pemerintah. Misalnya saya bilang begini, bisa nggak diutarakan sesuatu yang sifatnya kolaboratif, jadi menangani segala sesuatunya bersama. Terima kasih, itu saja Pak Agung. Pak Ade Armansyah,
Ini sesi pertama ada 3 penanya. Berikutnya kami beri kesempatan kepada Pak Martin Sirait. Silakan Mas Yuda di-unmute, nanti dijawab dulu oleh narasumber, baru 3 berikutnya. Silakan Mas Yuda untuk di-unmute Pak Martin. Halo. Silakan Martin. Ya, saya Martin Sirait dari Lembaga Kajian Nawacita. Selamat datang. Senang sekali. Ya. Senang sekali bisa ikut berkontribusi. Saya melihat kekhawatiran, ketakutan, kepanikan ditimbulkan banyak oleh media juga. Pertanyaan saya, bagaimana caranya melakukan edukasi publik secara masif? Karena sesungguhnya setiap pribadi bisa mengatasi dan mengalahkan corona ini. Dan banyak contoh orang bisa sembuh. Jadi kita harus dan jangan menimbulkan kerentanan. Itu aja, mungkin sudah ada penelitian tentang itu, analisa psikologis. Karena kalau orang takut, stamina tubuhnya menurun. Kalau orang sukacita dan optimis, stamina tubuhnya, imunitasnya tinggi. Itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Selamat berjuang. Terima kasih Pak Martin. Ini sudah ada 3 pertanyaan ya. Sementara kita, nah tadi saya rekap. Pertama dari Pak Koko mengenai tabel GDP dari IMF, itu rebound-nya cepat sekali 2021. Ini kayaknya untuk Pak Faisal. Kemudian ada Pak Adirmansyah, bagaimana tindakan preventif dari planner dan terutama engineer ya, yang tidak terlalu concern pada human. Dan terakhir, kenapa semua dibebankan pada APBN? Bagaimana upaya-upaya inisiatif kolaboratif bisa dilakukan? Dan terakhir, Pak Martin Sirait, bagaimana mengedukasi publik secara masif? Nah ini supaya Pak Faisal bisa mengambil nafas setelah presentasi, kami persilakan dulu Kang Nur Rahman ya, untuk menjawab barangkali terkait planner tadi dan juga bagaimana edukasi publik secara masif. Setelah itu Mas Ade, baru Mas Faisal. Silakan Mas Nur Rahman. Baik, terima kasih Mas Agung ya, terkait dengan pertanyaannya Pak Ade ya dan Pak Martin ya, terkait dengan preventif ya. Memang situasi ini kan situasi yang sulit Pak ya, jadi karena kita pun juga harus bekerja di dalam rumah gitu ya, jadi pemerintah pun harus bisa berpikir secara cepat. Jadi ada beberapa cara yang bisa mereka lakukan melalui media sosial atau media lainnya gitu ya. Jadi memang yang saya takutkan gitu ya, ketika pemerintah mengumumkan adanya PSBB dan sebagainya, masih banyak masyarakat yang belum tahu gitu. Apa sih ininya, apa yang harus mereka lakukan gitu ya, apa dampaknya bagi mereka gitu. Nah ini yang saya juga dalam diskusi dalam tim gitu ya, coba bagaimana kita buat suatu apa istilah itu buku panduan gitu ya, apa yang mereka harus lakukan dan ini harus disegerakan gitu. Jadi disegerakan dikirim ke setiap masyarakat, dilaporkan. Jadi kalau di Jawa Barat rencana ada gugus RW dan RT ya, jadi akan ada perwakilan tiap RT RW, kemudian akan disebarkan sosialisasi dan sebagainya. Ya ini satu bentuk pencegahan gitu ya, sehingga mereka paham. Ya tidak hanya di Bogor Pak, di Bandung pun masih kelihatan masih banyak orang lalang gitu ya. Jadi mungkin ini yang perlu ditingkatkan cara mengedukasi masyarakat. Ya. Kebijakan baik tapi tanpa pelaksanaan yang baik itu juga akan menghasilkan suatu outcome yang buruk. Mungkin itu ada lagi tadi yang ya. Dan kemudian planner gimana dia karena kita tahu ya ini kan COVID bukan sesuatu yang baru. SARS dulu juga terjadi di Hong Kong dan beberapa negara, dan Indonesia sempat kena. Nah, seharusnya kita bisa preventif ya, karena pandemi ini kan sesuatu yang sifatnya berulang. Apalagi dia berkaitan dengan interaksi manusia. Kira-kira dari planner perspektif apa antisipasinya ke depan bagaimana gitu ya? Silakan. Ya, tergantung Pak. Jadi planner ini kan banyak sekali bidang ya. Ada bagian transport, ada yang bidang lingkungan dan sebagainya. Jadi ada urban environmental management ya yang saya geluti. Ada juga yang terkait dengan transportasi dan sebagainya. Nah, kalau dalam manajemen lingkungan perkotaan ya kita harus lihat mungkin ketersediaan fasilitas ya. Fasilitas yang mumpuni. Jadi ini juga membuka mata kita bahwa kalau kita lihat dengan wabah ini gitu ya, sebenarnya pemerintah belum siap gitu ya, karena lihat dari fasilitas yang ada, itu infrastruktur yang ada gitu ya, itu masih terbatas.
Jadi kita masih istilah itu tergantung pada daerah lain. Dan sekarang ya karena ada kasus ini ya mereka mulai perhatikan bahwa perlu pentingnya fasilitas kesehatan yang baik dari tingkat bawah puskesmas hingga tingkat rumah sakit. Jadi pelaporan itu kalau dilihat ya selama ini kan orang misalnya saya sakit dia datang ke puskesmas terdekat, kemudian puskesmas terdekat akan kalau dia positif ataupun bergejala akan dilemparkan ke rumah sakit rujukan dan sebagainya. Nah ini yang perlu dipahami. Jadi ada beberapa hal kalau dari itu ya dari fasilitas dan lain sebagainya. Jadi ya kalau dari sisi saya lebih kepada penyediaan fasilitas ya, kemudian juga edukasi kepada masyarakat itu yang penting sekali dalam preventif wabah. Terima kasih Mas Roman. Mas Ade mungkin bisa menjawab dari perspektif planner bagaimana upaya preventif ke depannya supaya tidak responsif, dan kedua tentang edukasi secara masif karena barangkali banyak ketakutan juga ya, ada hoax dan segala macam tentang COVID ini yang mempengaruhi psikologis publik. Walaupun kita tahu tadi banyak yang tidak khawatir juga sehingga tetap mau mudik tadi Mas Faisal menyampaikan. Silakan Mas Ade. Mas Ade bisa di-unmute, mungkin Mas speakernya dulu. Oh iya. Silakan. Terima kasih. Oke, saya ingin merespon yang pertama dari Bapak Ade gitu kan, terkait dengan bagaimana peran planner perencanaan terkait untuk mengantisipasi situasi seperti ini. Kalau saya kembalikan ke teorinya ya, teori tentang sebenarnya wabah gitu, sebetulnya sangat berkorelasi dengan densitas masyarakat. Jadi ketika misalkan satu kota yang densitasnya sangat tinggi, itu tingkat penyebarannya itu akan semakin besar dan akhirnya kemudian akselerasinya akan sangat tinggi gitu. Nah, kalau dari sisi desain atau perencanaan itu bagaimana adalah kebijakan untuk mengurangi densitas itu dan memperluas ruang-ruang terbuka. Kenapa dengan ruang terbuka? Ketika orang berkumpul di ruang yang tertutup itu cenderung lebih besar kemungkinan terinfeksi dibandingkan ruang terbuka di situ. Dan itu ada banyak penelitian yang menunjukkan seperti itu. Dan tantangannya adalah tentang bagaimana dengan kota-kota yang ada di Indonesia saat ini gitu. Kalau misalnya di Bandung udah sangat padat gitu. Nah, mungkin kemudian Kota Bandung saja untuk diminta untuk memenuhi minimal ruang terbuka hijau aja masih udah kesulitan gitu, karena memang space-nya udah sangat terbatas. Apalagi misalnya beberapa daerah, misalkan di Cicadas gitu, salah satu daerah di mana tingkat kepadatan tertinggi salah satu kepadatan tertinggi di dunia gitu. Terus akan sangat susah gitu kan. Seperti itu. Nah, itu yang tantangan buat planner gitu. Kalau terus terang saya kalau ditanya solusinya seperti apa, saya belum bisa menjawab langsung untuk seperti apa. Tetapi secara konseptual memang seperti itu. Bagaimana kita bisa mengurangi kepadatan? Apakah memang kita mendorong migrasi dari perkotaan ke daerah-daerah perdesaan atau kemudian ke daerah lain atau ke daerah-daerah yang lebih dengan kepadatan yang lebih rendah? Nah, itu salah satu yang perlu dipikirkan. Yang kedua adalah kemudian bagaimana mengadres permasalahan terkait dengan vulnerabilitas secara sosial. Karena ketika kita pecah, kalau tadi misalkan saya modeling mengasumsikan semuanya sama gitu, satu populasi semua sama. Padahal sebenarnya di masyarakat ada masyarakat yang secara ekonomi kuat, ada yang menengah dan rentan. Nah, biasanya di rentan ini yang kemudian atau kelompok miskin ini yang menjadi saya bisa mengatakan bahwa tantangan terbesar untuk tersebut, karena kemungkinan untuk menyebar itu lebih. Sepertinya putus ya Mas Ade. Putus. Nanti coba dikontak lagi ya Mas Yuda berikutnya sambil nunggu Mas Ade. Bisa mulai dengan Kang Faisal dulu mungkin ya. Faisal.
Silakan Kang Faisal tadi terkait tabel GDP dan juga APBN, dan mungkin kalau ada slide yang tadi belum sempat ditampilkan, silakan Kang Faisal. Ya, makasih satu Mas Koko. Ya, jadi memang menarik juga yang ditanyakan tadi terkait dengan masalah recovery-nya untuk 2021 itu di IMF memang sampai 8,1%. Nah, kalau saya pribadi dari sisi pengamatan, baik secara historis maupun kita perbandingan dengan negara-negara lain, ini saya pribadi memperkirakan untuk 2021 tidak, walaupun mungkin akan positif ya, kita perkirakan akan positif lagi 2021 karena recovery sudah kita prediksikan terjadi di 2021, tapi tidak memang setinggi 8,1%. Kenapa? Pertama, tadi saya sudah jelaskan bahwa kondisi ekonomi sebelum pandemi, ya, sebetulnya kalau ketika sebelum pandemi kita bisa melihat bahwa ada perlambatan dari demand, ada perlambatan dari permintaan dari dalam negeri, ya. Ini sebetulnya kalau nanti wabahnya sudah kembali pun, ini tidak bisa lantas kita berharap bahwa demand-nya itu langsung strong. Ya, karena sebelum, beda kasusnya kalau sebelum pandeminya kita dalam kondisi demand-nya itu kuat. Ya, itu terjadi pernah ya beberapa tahun yang lalu, tapi di 2019 tidak. Nah, jadi ini salah satu alasan kenapa saya pikir tidak akan sampai 8,1%. Tapi saya masih yakin akan ada recovery, tapi kalau kami disuruh pilih antara apakah V-shape, U-shape, atau L-shape, ya, jadi ini mungkin kalau saya pribadi lebih ke U-shape daripada ke V-shape gitu. Tapi akan ada memang recovery gitu. Untuk yang kedua, Pak Ade Armansyah, terima kasih banyak. Saya pikir itu poin yang sangat bagus sekali, Pak. Ini memang kita sharing kebetulan kemarin yang tadi yang saya jelaskan itu baru dari satu sisi karena keterbatasan waktu. Nah, poin yang bagus menurut saya juga adalah masalah kolaborasi. Saya pikir di luar APBN, ya, walaupun sekarang itu sebetulnya sudah dibuka juga pintu untuk pelebaran defisit yang lebih besar untuk APBN, tapi potensi untuk berkolaborasi di Indonesia itu besar sekali. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita melihat dari beberapa kasus bencana sebelumnya, kita lihat di Aceh, kita lihat di waktu kasus di Palu, kita lihat kasus di Lombok, itu kontribusi daripada kolaborasi atau charity, CSR dan sebagainya dari private sector itu luar biasa. Bukan hanya private sector, bahkan dari masyarakat ya biasa ya. Nah, itu besar sekali untuk berkontribusi terhadap recovery dari kasus-kasus bencana yang kita sudah hadapi. Jadi saya pikir memang dalam kondisi, apalagi pada saat sekarang ya, pada saat dimana kita shocknya itu sudah nasional ya. Kalau bencana-bencana kan lokal, nah ini sudah nasional dan sudah diumumkan juga merupakan bencana nasional. Semestinya ini salah satu yang bisa terus untuk didorong ya, kolaborasi. Jadi saya sepakat. Tapi memang kalau kita melihat daripada kebutuhan, kalau saya perkirakan, kebutuhan untuk pendanaan memang sangat besar sekali, Pak. Ya, jadi artinya satu kolaborasi perlu, tapi APBN memang juga harus punya support yang lebih besar. Karena biar bagaimanapun pemerintah yang punya kekuatan untuk bisa, yang punya data dan punya infrastruktur untuk bisa menyalurkan semacam bansos-bansos untuk menanggulangi atau meminimalisir daripada dampak ekonomi daripada wabah ini, ya. Lalu yang ketiga mungkin dari Pak Martin Sirait, saya pikir kita memang butuh optimisme pada saat sekarang ya, Pak ya. Jadi saya tidak berbeda untuk hal itu. Nah, tapi kalau saya secara pribadi kita perlu optimisme yang terukur. Ya, jadi artinya kita butuh optimisme, tapi kita harus terukur dalam artian jangan sampai kemudian menegasikan fakta-fakta yang sudah ada. Jadi misalkan kalau seandainya ternyata kenyataannya fakta yang terjadi sekarang, tingkat fatality rate kita tinggi, kemudian tingkat daripada penyebaran kita sangat tinggi sekali, dan sekarang sudah kecepatannya sudah paling tinggi di Southeast Asia, dan ini kan adalah fakta. Ya, jadi untuk membangun optimisme dalam fakta yang seperti ini kan perlu tantangan yang sangat besar sekali. Dan kalau kita tadi yang tidak sempat saya share juga itu kita bisa belajar dari kasus Australia. Salah satu saya ini jelaskan sedikit satu slide saja. Nah, ini ya di sini kita bisa lihat bahwa how is Australia coping.
mereka salah satu yang penting bagi mereka juga adalah bagaimana membangun public trust. Ya, jadi itu penting sekali oleh pemerintah. Jadi bukan hanya, dan juga termasuk masyarakatnya. Jadi pemerintahnya juga harus membutuhkan bagaimana caranya trust daripada masyarakat ini untuk bisa keluar daripada wabah. Nah, tapi pada saat yang bersamaan, kalau kita lihat di poin yang kedua juga, pemerintah juga jujur untuk menyampaikan itu yang disebutkan dengan enhanced perceived risk. Ya, jadi message-message yang disampaikan oleh pemerintah di samping tadi untuk membangun kepercayaan, membangun optimisme, dia juga memberikan secara objektif. Jadi, this is what we know tentang wabah, kasusnya seperti ini. This is what we don't know. Jadi, pemerintah mau mengakui bahwa ada yang bagian-bagian yang kita tidak tahu. Lalu, this is what we are doing. Ini yang kita lakukan sekarang. Ini yang kita tahu, ini yang kita tidak tahu, tapi ini yang kita lakukan. Dan terakhir adalah ini yang Anda atau masyarakat bisa lakukan. Ya, jadi saya pikir ini sebagai salah satu alasan yang bagus juga untuk kita ambil. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Mas Ade bisa lanjutkan tadi terusnya di vulnerabilitas sosial. Silakan dilanjutkan untuk menjawab sebelum nanti kita buka sesi. Ya, saya ingin melanjutkan tadi bahwa vulnerabilitas sosial itu yang kemudian orang-orang dengan vulnerabilitas sosial yang tinggi ini yang biasanya menjadi pihak yang memiliki beban yang cukup besar gitu kan. Dan itu juga kemudian mendorong terjadinya proses infeksi yang lebih spreading penyakit yang lebih luas gitu. Jadi memang tantangannya adalah tidak hanya spasial gitu. Dan kalau kita bicara spasial pun juga bahwa distribusi spasial pun juga tidak random gitu kan. Pasti ada daerah yang menjadi kantung-kantung kelompok orang yang miskin. Dan di sinilah sebenarnya bisa dikatakan bukan pusat ya. Misalnya kalau saya bisa katakan undocumented cases yang tidak di-report itu ada di sini semua gitu. Dan ini yang seharusnya menjadi perhatian. Dan mereka tidak punya akses ke fasilitas kesehatan, untuk tes pun juga terlalu mahal, dan lagi kemudian mereka mempunyai concern terhadap berbagai kelanjutan kehidupannya. Itu menjadikan tantangan untuk bagaimana kita mengadres permasalahan itu. Nah, terkait dengan Pak Martin, pelajaran terkait dengan bagaimana mengedukasi itu, sebenarnya saya ingin menambahkan dengan apa yang disampaikan Pak Mas Faisal tadi ya, bahwa itu honesty dan kemudian transparansi itu sangat penting. Dan yang berikutnya adalah bahwa ketakutan itu sebenarnya berangkat dari sebenarnya uncertainty, persepsi dia terhadap ketidakpastian. Jadi ketika dia merasa bahwa ini setelah saya wabah ini berakhir, saya mau jadi apa, itu akan berbeda dengan orang-orang yang sekarang jadi work from home gitu kan, ada perubahan, tetapi setelah ini wabah selesai, saya masih bisa kembali seperti sedia kala. Itu cenderung lebih memiliki persepsi yang lebih positif dibandingkan orang-orang yang sebetulnya dia berada pada situasi yang insecure gitu. Nah, bagaimana untuk mengurangi hal-hal tersebut? Sebetulnya pemerintah Jokowi sudah mulai banyak melakukan kebijakan-kebijakan sosial yang seperti itu. Hanya memang efektivitasnya perlu ditingkatkan. Kalau dibandingkan beberapa periode sebelum-sebelumnya gitu kan, sebetulnya sudah ada kemajuan bagaimana program-program pemerintah itu bisa kemudian membangun mengurangi kerentanan tersebut, dan kemudian bahwa masyarakat itu lebih cukup merasa yakin bahwa apa yang dia lalui memang sekarang ada perubahan, ketika ini berakhir akan bisa lebih baik. Nah, kalau saat ini banyak yang ketakutan dan sebagainya karena memang terjadi uncertainty itu gitu. Tidak ada yang jelas ketika 2 bulan, 3 bulan atau 6 bulan ke depan seperti apa. Mungkin itu. Terima kasih Mas Ade. Aku 15 detik boleh? Mohon izin Pak, ini sudah ada 6 orang mengantri di belakang. Enggak, sebenarnya saya ingin menyampaikan kalau nanti masih ada waktu, kami berikan Pak sementara. Siap. Oke. Dulu ya.
Nah, untuk 3 sesi berikutnya Mbak Andri silakan memandu. Ada Bu Kris, Mas Bayu, cuma 3 jadi ya. Ada Bu Kris, Mas Bayu, dan Mbak Dwi. Silakan Mbak Andri. Ya, terima kasih Agung. Mungkin sesi kedua belum Bu Kris ya. Sesi kedua itu adalah kita tarik ke atas Mas Irul, kemudian maaf, sebentar ya. Ya, ada Mas Irul tadi ya, Mas Irul, kemudian Mbak Evian, dan Bu Iva. Kami persilakan Pak Irul untuk bertanya. Terima kasih. Dengar suara saya, nama saya Hairul. Di sini saya bertanya sebagai kapasitas admin dari rumah pangripa.org, pengamat kebijakan publik. Saya mulai dari yang teknis. Untuk Mas Ade itu cara menguji kehandalan modelnya itu teruji nggak ya? Ini masalah kepercayaan diri aja ya, masalah confidence terhadap model itu. Kalau dites, sebenarnya banyak model kami temukan itu selalu menurun. Jadi kurva N, jadi hanya 1 bulan, 2 bulan turun. Ini kan kabar bagus. Jadi kami khawatir nanti takutnya bisa berbulan-bulan wabah ini. Banyak model bilang menurun gitulah, cuma dalam berapa 2 minggu, hitungan minggu gitu. Ini yang kedua, terkait pertanyaan kedua ke Kang Faisal. Nah, masalahnya kalau model-model ini banyak salah gitu ya, salah gitu ya. Agak panjang ini wabahnya. Tidak seperti 1, 2, 3 bulan puncaknya, tapi bisa 6, mungkin setahun. Secara perspektif ekonomi, apa yang harus dilakukan, Kang ya, yang 1-2 hal yang paling penting dilakukan jika itu terjadi? Ini agak pesimis sih. Kembali ke moderator. Terima kasih Mas Irul. Untuk pertanyaan kedua, kembali ke Bu Iva. Bu Iva, apa masih ada? Dipersilakan Bu Iva untuk bertanya. Ya. Mas Yuda, apa Bu Iva masih ada? Oke, kita langsung ke Mbak Evian. Mbak Evian masih ada ya? Ya, Mbak Evian silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Suara saya kedengeran ya, Mbak ya? Halo? Ya, kedengeran. Ya, lanjut Mbak Evian. Ya. Yang ingin saya tanyakan tadi dari paparannya Pak Faisal tentang dampak COVID ini terhadap pengangguran. Ini kan hampir tadi dari 7 juta itu bisa sampai 16,7 juta ya Pak ya, bisa sampai seperti itu. Dan memang ini terjadi juga di kabupaten kota, terutama di kota Cimahi. Kemudian yang ingin saya tanyakan, ini masalah kebijakan pemerintah tentang diberikannya kartu prakerja Pak, sebagai salah satu kebijakan penanggulangan COVID terhadap pengangguran yang terjadi. Yang kita tahu kan kartu prakerja ini sebenarnya sudah dicanangkan sebelumnya, sebelum wabah ini terjadi, untuk pengangguran yang sudah ada gitu. Sekarang diperuntukkan bagi pengangguran-pengangguran baru. Apakah menurut isinya dari KOR sendiri ini kebijakannya efektif atau tidak? Apalagi di dalamnya hanya terjadi pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara online. Kalau misalnya pelatihan ini dilakukan sedangkan tidak ada lapangan kerjanya juga buat apa gitu kan? Itu yang ingin saya tanyakan, karena pengangguran ini juga berkaitan dampaknya ke yang selanjutnya Pak, dampak kemiskinan. Dampak kemiskinan ini di kota Cimahi saja sudah ada miskin baru 2 kali lipatnya Pak. Dari 26.000 sekarang bertambah 25.000 untuk miskin baru. Nah, salah satunya kan mungkin karena kehilangan pendapatan dari para pengangguran ini. Bagaimana pendapat dari atau misalnya masukan-masukan dari akademisi atau dari KOR sendiri sebagai masukan untuk kebijakan nanti pemerintah daerah. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Evian. Kemudian Bu Iva bisa. Ya, di-unmute dulu Bu Iva. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, agak bisa di... Ya. Gimana sekarang Mbak Andri? Ya,
Ya, saya yang pertama ingin meminta Pak Mas Faisal ya mengenai tanggapan untuk atau gambaran untuk pemerintah daerah atau local government terhadap kondisi ini, karena sebenarnya juga mungkin lebih teknisnya Bodebek sudah sudah PSBB. Ini juga Bandung Raya sudah akan menyusul. Itu kondisi ekonominya akan seperti apa kira-kira? Terlebih lagi dengan porsi APBD itu kan sebenarnya untuk kabupaten kota masih sangat besar yang sumbernya dari dana perimbangan ataupun dari bantuan keuangan dari APBD provinsi. Kemudian untuk Pak Ade dan Pak Nurrohman beralih ke masalah dalam konteks perkotaan ataupun khususnya lagi metropolitan, ini terkait dengan sistem pergerakan, Pak. Ini kan sebenarnya seperti yang tadi digambarkan oleh di dalam salah satu slide-nya Pak Faisal, itu Bogor masih seperti itu kondisinya. Ini kebayang, saya belum memperkenalkan diri. Saya Iva, saya temannya Bu Evian juga dari Bapeda Cimahi. Kebetulan teman Pak Faisal juga di Plano 9 Park. Nah, saya gambarkan sepertinya Bandung Raya juga mungkin akan sulit untuk bisa benar-benar melakukan PSBB gitu seperti itu, karena pergerakan pergerakan itu selama memang tidak full WFH ataupun SFH itu akan selalu ada, bahkan mungkin untuk untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan dasar pun masih akan ada pergerakan dari luar kota Bandung misalnya ke dalam ataupun sebaliknya, karena sifat-sifat kota Bandung sebagai core atau bahkan mungkin di dalam Perpres Cekungan Bandung itu kota Cimahi dan kota Bandung yang menjadi inti Bandung Raya, dengan daerah-daerah di sekitarnya Kabupaten Bandung, KBB dan Kabupaten Sumedang itu sangat sudah tidak lagi berbatas administratif. Mohon sedikit komentar ataupun pencerahan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Iva. Monggo, saya ulangi sedikit pertanyaannya untuk Mas Ade, mungkin dari Pak Irul adalah bagaimana menguji keandalan model. Kemudian untuk Kang Faisal, kalau memang ternyata prediksinya salah gitu ya, ternyata berkepanjangan, bagaimana model-model ini mengantisipasi, apa tips-tipsnya, tips ekonomi untuk mengantisipasi kesalahan model bahwa wabah ini akan lebih panjang dari prediksi ya. Kemudian dengan Mbak Evian ini mempertanyakan tentang relevansi antara pelatihan dengan kebutuhan. Jadi pengangguran di saat COVID itu apakah bisa dijawab hanya dengan pelatihan? Monggo ini bisa Mas Ade, Mas Nurrohman dan Mas Faisal juga bisa menjawab. Kemudian yang terakhir adalah dari Mbak Iva. Mbak Iva ini menanyakan tentang porsi APBD ya, yang lebih banyak dari perimbangan maupun APBD provinsi, dan kedua sulitnya melakukan PSBB di Bandung Raya. Mungkin Mas Nurrohman mungkin yang bisa jawab mungkin sebagai anggota gugus COVID. Dipersilakan ke Mas Faisal. Saya dulu ya. Ya. Untuk Mas Irul, kalau seandainya berlarut-larut seperti apa gitu ya, apa yang harus bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu begini, berlarut-larutnya itu masalah penanggulangan wabah ini sebetulnya kan sumber masalah ya. Jadi kalau kita berbicara bagaimana kemudian respon dampak ekonomi atau respon nanti dari sisi ekonomi, ini sebetulnya berkaitan juga dengan upaya penanganan wabahnya. Makanya dari awal itu semakin cepat, semakin serius di awal, ini dampaknya terhadap pembiayaan dan sebagainya, ya itu menjadi lebih kecil, gitu ya. Jadi kalau ditanya
apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir misalkan dari sisi pembiayaan, yaitu adalah secepatnya serius dan secepatnya untuk kemudian menangani wabahnya itu. Ya makanya kalau saya prefer restriksi yang lebih ketat, itu dampak ekonominya akan jauh lebih kecil. Itu satu. Ya. Lalu yang kedua, masalah kalau seandainya memang akhirnya itu berlarut-larut, artinya setelah lewat kuartal kedua, ya kalau dari prediksi kami berarti kuartal 2 peaknya bukan hanya di kuartal kedua, tapi sampai ke kuartal ketiga katakanlah begitu, atau kuartal keempat. Nah mudah-mudahan sih tidak ya. Tapi dalam kondisi seperti sekarang, saya pikir memang yang harus dilakukan kalau sudah memang begitu, itu tidak ada yang bisa dilakukan pada saat sekarang. Ketika demand itu sudah turun, ya, jangan yang jelas saya pikir bukan pilihan yang bijak untuk kemudian mengejar penerimaan untuk bisa membiayai daripada penanganan wabah. Ya, jadi ketika demand sudah turun dan terutama yang paling banyak terkena pasti yang menengah bawah dulu, gitu ya. Nah ini berarti social safety net. Jadi safety net itu yang memang harus diperbanyak untuk menanggulangi dampak ekonominya, gitu. Untuk menanggulangi dampak ekonominya, terutama yang menengah ke bawah, yang kita harapkan juga sebetulnya ini untuk supaya tidak menjalar ke krisis yang lain, ya krisis yang saya maksud adalah bisa ke sosial, ke politik. Nah, jadi dari sisi ekonomi ini saya pikir sangat kritis. Nah, apa yang bisa dilakukan kembali lagi ke masalah pembiayaan. Jadi makanya saya pikir dari pemerintah, terutama dari si APBN, walaupun sekarang ini memang sangat terbatas ruang fiskalnya, makanya kemarin kita rekomendasikan dan juga pada akhirnya juga sudah diadopsi, harus dibuka ruang pelebaran defisit lebih besar daripada yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Kalau dalam Undang-Undang Keuangan Negara kan harus 3%, tidak boleh lebih dari 3% terhadap GDP. Nah, ini harus didorong. Karena kita sudah lihat dari awal, kayaknya tidak mungkin. 3%, bahkan 5% pun sekarang kalau saya boleh share sedikit, sebetulnya pemerintah sudah mulai berpikir-pikir untuk bagaimana kalau seandainya nanti lebih dari 5%. Ya, jadi memang ada penambahan utang. Nah, penambahan utang itu harus dilakukan, memang itu yang dibutuhkan untuk itu tadi, secepatnya untuk supaya wabahnya ini berhenti dan secepatnya untuk menanggulangi dampak terhadap ekonomi yang lebih besar. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau nambah utang ada nggak resiko yang lain? Kan ini kan kita menimbang-nimbang nih benefit dan cost-nya. Ada resiko ya, karena kita kalau menambah utang ini sekarang kalau kita lihat dari struktur utang kita ini 30-40% itu adalah kepemilikan asing, dan juga kita lihat dari walaupun persentase terhadap PDB-nya itu lebih kecil dibandingkan banyak negara, tapi kepemilikan asing dan kerentanan terhadap nilai tukar kita. Jadi ini kalau kita melihat secara ekonomi, satu dengan yang lain indikator ekonomi ini sangat terkait, yang kita juga harus berhati-hati kalau sampai dia sampai ke nilai tukar, ini dampaknya kembali lagi ke sektor real. Jadi seperti snowball effect. Ini yang kita tidak inginkan. Nah, jadi dalam kasus seperti ini, kalau kita harus menambah pembiayaan, itu pun risikonya harus dikurangi. Salah satu yang bisa dilakukan adalah memang utangnya jangan dari luar negeri, sedapat mungkin dari dalam negeri. Nah, terus ada pertanyaan berikutnya, mungkin atau tidak? Nah, likuiditas dalam negeri itu sekarang seret. Secara ekonomi ya, jadi bukan hanya uang pemerintah, tapi secara ekonomi. Likuiditasnya itu memang kita rendah sekali. Ini kan nanti permasalahannya agak kompleks, sudah dijelaskan lebih ke moneter. Nah, dalam kondisi seperti sekarang, artinya kalau dalam likuiditas itu rendah, uang yang beredar itu juga memang terbatas. Nah, ini untuk kemudian memobilisasi dalam negeri juga tidak gampang. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi kita adalah yang bisa dilakukan, memang BI sebagai kekuatan moneter, dia harus bisa masuk ke sini. Membantu pada pemerintah daripada injeksi pembiayaan. Ini yang selama ini kurang dilakukan. Kita tahu fiskal itu terbatas ruangnya, tapi moneter itu ruangnya besar. Tapi jarang dieksplor ya. Nah, tapi baru-baru ini sudah dilakukan. Ya, jadi artinya BI sudah mulai masuk, ada beberapa regulasi yang membatasi BI untuk bisa membeli misalkan surat utang pemerintah secara langsung, terutama di pasar perdana, di pasar primer. Jadi biasanya di sekunder. Nah, ini sudah dibolehkan. Ya, jadi saya pikir prioritasnya memang harus seperti itu. Karena risikonya paling rendah. Ya, risikonya paling rendah kalau kita belajar juga dari negara lain, termasuk Jepang yang dia utangnya sampai 200% dari GDP dia. Nah, itu dia adalah hampir semuanya adalah utang luar negeri.
risiko bisa diminimalkan, ya seperti itu. Jadi itu intinya kurang lebih. Lalu yang kedua, Teh Evian ya, ini masalah kartu prakerja. Nah, ini desain daripada kartu prakerja ini adalah pada kondisi normal, ya kan? Nah, dan dalam kondisi seperti sekarang, saya pikir memang pemerintah semestinya memang harus betul-betul fleksibel, melihat apa yang menjadi kebutuhan sesegera mungkin pada saat sekarang, ya kan? Nah, sebetulnya sudah bagus kemarin itu dan pemerintah sudah merespon itu ya. Dari awal akan sudah disampaikan juga bahwa kartu prakerja itu sekarang sudah dimodifikasi sehingga prioritasnya itu adalah untuk yang PHK. Saya pikir itu tepat sekali. Nah, jadi itu memang harus didahulukan untuk yang PHK, gitu ya. Lalu, tapi masalahnya sekarang tadi yang seperti disampaikan oleh Teh Evian, bahwa masih ada komponen pelatihan. Ya, kalau tidak salah, koreksi saya kalau salah. Kalau nggak salah ada 3,7 juta kalau tidak salah ya. 1 jutanya adalah diberikan kepada lembaga penyelenggara pelatihan, termasuk ada survei dan sebagainya. Ya kan? Jadi ada syarat untuk mengikuti pelatihan. Di samping ada benefit yang langsung diberikan, cash transfer langsung kepada rumah tangga yang bersangkutan yang kena PHK. Nah, saya pikir ini yang harus dimodifikasi juga. Nah, jadi tidak ada lagi saya pikir mestinya kebutuhan yang dikaitkan dengan pelatihan dalam kondisi seperti sekarang. Nah, masalahnya seperti disampaikan Mbak Evian juga itu. Karena apa? Kondisi tekanan pada saat sekarang itu masalah pengangguran lebih besar bukan lagi karena masalah kualitas daripada supply atau kualitas skill daripada tenaga kerja. Ada memang masalah itu, tapi kondisi yang kita khawatirkan snowball effect ke depan itu adalah yang disebabkan karena demand shock. Orang menganggur bukan karena dia kualitasnya tidak memenuhi, tapi karena dia dipecat. Kenapa dia dipecat? Karena perusahaannya jatuh penjualannya. Kenapa penjualannya jatuh? Karena demand-nya, permintaan itu sedang turun pada saat sekarang. Gitu. Untuk banyak alasan kalau disebabkan. Jadi oleh karena itu, memang kalau saya ingin menyampaikan bahwa mestinya juga kartu prakerja bukan hanya diprioritaskan pada PHK, tapi juga dari sisi komponennya itu yang tidak lagi semestinya ada persyaratan dari sisi pelatihan. Jadi artinya sudah berbeda dengan desain normalnya. Oke, kemudian yang ketiga dari Teh Iva. Nah, ini kebetulan memang juga sebelum kekhawatiran ini bukan hanya di Jawa Barat atau di Cimahi atau juga di daerah-daerah yang lain, bahkan di DKI Jakarta sendiri yang merupakan notabene kalau kita lihat dari sisi kemampuan keuangannya paling kuat. Jadi di awal-awal sebelum wabah merebak sebetulnya ketika masih ada identifikasi wabah di Jakarta beberapa puluh gitu, saya diminta juga untuk datang ke memberi masukan kepada Bapeda DKI dan kekhawatiran sudah ada gitu ya oleh Bapeda DKI masalah pembiayaan ya, karena walaupun dari sisi pembiayaan salah satu yang paling kuat ya di DKI Jakarta, tapi mereka juga sebagian memang bergantung kepada transfer dari pusat gitu ya. Dalam kondisi seperti sekarang kalau misalkan DKI Jakarta seperti itu, saya tidak bisa bayangkan di daerah-daerah yang lain, kecuali yang daerah yang memang natural resource-nya dari tambangnya itu kuat, gitu ya. Kalau yang punya kekuatan dari sisi bagi hasil dan juga tambang itu kuat, itu masih oke. Tapi sebagian mungkin di Jawa, yang dia banyak bergantung pada demand dari masyarakatnya, nah saya pikir ini agak susah untuk kemudian dikejar-kejar penerimaan dalam kondisi demand seperti sekarang. Ya, jadi oleh karena itu juga konsekuensinya adalah memang harus ada juga transfer dari pusat. Ya kan, itu salah satu yang harus dilakukan, satu ya, karena untuk kemudian mengutang, koreksi saya rasa di pemerintah daerah belum bisa mengutang kan dengan penerbitan obligasi, paling tidak seleluasa pemerintah pusat. Jadi memang yang punya privilege seperti itu masih di pusat dan pusat yang melakukan untuk kemudian ditransfer pada daerah. Itu salah satu. Nah, tapi yang kedua ini ya terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Ade Armansyah tadi juga. Sebetulnya ada cara lain selain APBD, yaitu adalah melalui kolaborasi dengan private sector. Ya, jadi ya kolaborasi. Tapi ini tentu saja memang harus bergantung sekali pada leadership di daerah. Jadi banyak daerah-daerah yang bisa mencari inovatif financing ya di luar APBN, di luar APBD melalui cara-cara yang di luar kebiasaan, termasuk diantaranya kolaborasi. Jadi itu semestinya masih
saya pikir masih dimungkinkan, terutama di daerah-daerah Jawa yang sebetulnya dia masih ada ceruk daripada masyarakatnya itu yang punya penghasilan yang masih bagus, yang tidak terlalu banyak terdampak pada wabah. Ya, saya pikir begitu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Mas Nurrohman, mungkin ada yang bisa. Baik, terima kasih Mbak Andri ya. Ya. Oke, ada beberapa pertanyaan ya yang mungkin nggak terlalu banyak, jadi mungkin dari Mbak Iva dan Mbak Evian ya. Saya kenal Mbak Evian ini di pelatihan ya dulu. Oke, pertama terkait dengan wabah. Jadi ini perlu dipahami bahwa sebenarnya wabah COVID ini ya tujuannya pemerintah pusat maupun daerah adalah bagaimana bisa mengurangi tingkat transmisi ke orang lain gitu. Jadi tujuan jangka pendeknya adalah bagaimana orang itu tidak terkena wabah ini dengan cepat. Gitu. Makanya Suaranya Mas Nurrohman putus-putus. Model itu mungkin bisa tanpa video dulu biar suaranya stabil. Lihat. Bisa di videonya off jadi bisa stabil. Tidak ada. Ya, lanjut Mas Nurrohman. Ya, kedengeran? Ya, lanjut. Ya, baik. Jadi, nah kalau dari sisi epidemiologi, ya ini suaranya kurang stabil yang ya. mereka kejar adalah bagaimana wabah ini tidak saya juga kedengaran? Ya, lanjut ya. Ya, jadi dari sisi epidemiologi, mereka inginkan bahwa wabah ini jangan tersebar dengan cepat, gitu ya. Sehingga dalam model itu yang terkena itu semakin banyak dalam waktu dekat, dalam jangka pendek. Nah, ini yang mereka tidak inginkan. Karena kenapa? Di setiap pemerintah daerah ataupun di pusat, mereka tidak memiliki kapasitas baik keuangan maupun dari kapasitas fasilitas. Nah, tapi ini tidak ada cara lain ya. Jadi kalau kita gunakan skenario dua, misalkan dengan fisik dengan sosial, itu adalah salah satu cara ya, ataupun dengan sekarang PSBB. Jangka pendeknya memang akan ada beberapa risiko yang timbul, baik dari ekonomi ya, kemudian dari walaupun mereka mendapatkan dampak di tingkat di jangka pendek, tapi nanti kedepannya recovery-nya akan lebih cepat gitu. Jadi mereka inginkan dari sisi epidemiologi jangan sampai virus ini atau misalkan wabah ini cepat tersebar gitu. Makanya memang kita harus sabar ini ya. Jadi dalam menghadapi wabah ini, jadi dengan adanya skenario itu kita bisa lihat kalau misalkan tanpa ada apapun itu akan membebani pembiayaan atau beban pemerintah, apalagi dari biaya. Memang di awal gitu ya, memang besar yang akan mereka dapatkan risiko, tapi ketika jangka menengah itu akan lebih ringan. Tapi kalau misalkan bisnis yang biasa saja, itu mungkin dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tetap stagnan ya, tetap besar. Kalau dikumulatifkan, mungkin akan lebih besar dibandingkan pengeluaran di awal-awal ini gitu ya. Dari sisi ekonomi emang seperti itu. Jadi ini sangat penting ya, perlu dipahami. Kalau misalkan saya sering berdiskusi dengan epidemiologi, bukan berapa lama, tapi mereka ingin wabah ini tidak tersebar dengan cepat. Ya, salah satunya tadi ya, isolasi diri, ya, karantina dan sebagainya. Nah, dalam konteks perkotaan tadi pertanyaannya Mbak Iva ini, ya ini tidak ada cara lain, ya harus dibatasi pergerakan. Walaupun nanti ini berdampak, mungkin ya secara langsung atau tidak langsung, tapi diharapkan ini hanya berdampak dalam jangka pendek. Gitu. Kita pemerintah mencoba ya, tadi ada waktu 14 hari ini ya PSBB ini, kita lihat semoga misalnya Bandung Raya atau Bodebek ini dia steril, tetap aslinya dia bisa menanganinya dan tidak lagi ada wabah dari luar maupun transmisi lokal gitu yang akan berdampak mempengaruhi daerah yang sudah menerapkan intervensi tersebut. Nah, jadi memang ya ada beberapa di PSBB pun disebutkan tidak semua pergerakan, Bu. Jadi ada beberapa misalkan kalau kita ingin ke pasar emang tujuannya untuk
mendesak itu diperbolehkan. Jadi tiap daerah ada beberapa aturan ya, jadi bisa dicek gitu ya. Tapi secara umum memang pergerakan dibatasi, tapi tidak semuanya gitu. Mungkin misalkan ke rumah sakit atau ke tempat layanan utama. Nah kemudian Mbak Evian, nah di sini dalam gugus tugas ini juga kita sedang memprediksi gitu ya. Jawa Barat ini berapa sih jumlah warga miskin gitu ya? Karena kita menganalisis berdasarkan based on data, gitu, based on data yang dikeluarkan oleh BPS. Padahal yang sebenarnya ya dari beberapa analisis gitu ya, itu banyak sekali ya orang-orang miskin yang mungkin akan bertambah akibat wabah COVID ini. Itu yang mungkin tidak bisa diprediksi ya. Jadi kita juga lagi menghitung ya berapa sebenarnya jumlah miskin dan sebagainya. Jadi mungkin ya dari pemerintah harus bisa menginventarisasi berapa sih jumlah warga miskin yang ada di kota kabupaten masing-masing, dan perlu diingat bahwa setiap kota daerah, tidak hanya di Jawa Barat, di daerah lain pun memiliki kondisi yang sama. Jadi tergantung dari kapasitas setiap pemerintah daerah gitu. Jadi di sini ya kita berharap ya wabah ini selesai dengan segera. Ya kita ikuti saja apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, bersabar apabila diminta work from home ya work from home gitu ya. Karena ini salah satu bentuk bagaimana wabah ini tidak menyebar dengan cepat. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, Mas Ade, ada komentar? Oke, terima kasih. Ya, saya akan merespon dulu pertanyaan dari komentar dari Mas Irul ya. Jadi sebetulnya kalau mentor saya dulu bilang bahwa tidak ada satu model pun yang benar, gitu. Tapi ada beberapa model yang useful, berguna. Nah, sama juga, gitu kan. Nah, yang pertanyaannya adalah sebetulnya bagaimana kita memastikan bahwa model itu paling tidak mendekati representasi realitas. Gitu. Jadi saya bicara hanya untuk yang terkait dengan sistem dinamik ya. Kalau di sistem dinamik adalah ada prosesnya, ada dari validasi dulu validasi model ya. Validasi model memastikan bahwa dengan berbagai uji itu tidak menghasilkan outcome yang di luar kewajaran. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Terus yang kedua adalah kalibrasi model. Nah, kalibrasi model adalah ketika model tidak hanya sekedar model matematis saja gitu kan, tetapi kemudian diplot dengan data real gitu, data historical data gitu, dan kemudian dicari yang best fit-nya seperti apa. Kenapa saya waktu di awal tadi menyebutkan bahwa kenapa buat saya model-model yang ada saat ini kurang baik, karena misalkan model ini aja, SIR aja ya. SIR itu ada angka infeksi dan sebagainya, itu mensyaratkan bahwa infeksinya adalah infeksi total gitu kan, bukan hanya yang terrecord gitu. Jadi kalau misalkan yang diplot adalah jumlah pasien COVID positif, maka kemudian datanya akan misleading juga. Gitu. Nah, jadi itu yang kemudian perlu dikembangkan lagi supaya lebih mencerminkan realitasnya. Nah, terus dari situ kemudian dikalibrasi dengan historical data, selanjutnya kemudian dicari best fit-nya. Nah itu teknis, secara teknis ya. Tetapi memang tidak ada satupun yang kemudian menjanjikan prediksi yang 100% terkait dengan COVID ini. Karena memang dinamikanya memang sangat kompleks gitu kan, dan akan selalu berubah gitu. Hanya yang menarik adalah sebenarnya insight-nya. Insight bahwa tadi yang ingin saya sampaikan, yang tadi mau saya sampaikan, bahwa memang upaya-upaya pembatasan interaksi yang sudah dilakukan seperti ini memang bisa berkontribusi menurunkan infeksi. Tetapi jangan salah bahwa intervensi ini bukan vaksinasi, tetapi membatasi orang untuk tidak terpapar. Jadi orang yang tidak terpapar tetap saja dia masih dalam resiko akan terpapar lagi. Gitu. Jadi itu yang perlu dicermati, sehingga kemudian kurvanya, grafiknya itu kan memang bisa flatten down gitu kan, semakin rendah kurvanya, tetapi rentangnya lebih jauh gitu. Jadi kurvanya melandai
tapi lebih jauh gitu. Implikasinya apa? Artinya sebenarnya outbreak ini, wabah ini akan memakan waktu yang lebih lama gitu. Nah, itu yang merespon tadi kembali dengan apa yang disampaikan Mas Faisal tadi gitu, bahwa ada kemungkinan bahwa wabah ini akan berkepanjangan gitu kan. Effort kita memang bisa menekan, tetapi ada kemungkinan nanti ketika PSBB sudah berakhir 2 minggu, apakah kemudian penyakit ini hilang sama sekali? Enggak juga gitu. Karena kita belum baru mengandalkan bahwa orang yang pernah terpapar kemudian terbangun imunitasnya gitu. Tapi kalau orang yang belum pernah terpapar, apa yang terjadi gitu? Itu di insight dari modelnya seperti itu. Ya, kita lanjutkan dengan sesi ketiga. Sedikit informasi bahwa sesi ketiga adalah Bu Krisanti Widya, Mas Bayu Wirawan, dan Mbak Dwi. Karena waktu kita sudah melewati batas, kita minta pertanyaan cepat saja, setiap penanya 1 pertanyaan. Mungkin kita bisa akhiri dengan cepat di 16.20 ya. Floor kami serahkan ke Mas Agung. Silakan Mas Agung. Ya, terima kasih Mbak Andri. Ya, tadi Bu Kris sempat out tapi sudah masuk lagi. Silakan Mas Bayu, Mbak Dwi, cepat saja 1 menit, dan mohon para penanggap kira-kira memberikan tanggapan 2-3 menit. Kami persilakan, Bu Kris. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jangan satu dulu ya. Pertama, saya menanggapi yang IMF tadi yang disampaikan Pak Faisal, bahwa 8,2% itu adalah menurut saya nonsen, nggak bakal. Tapi perlu diketahui di sini, kemarin BI itu mengadakan media briefing perkembangan ekonomi Indonesia. Itu BI memang... Mohon maaf Ibu, bisa sebutkan dari institusi mana Bu? Mohon maaf. Oh iya, siap. Nama saya Widya dari Lembaga Kajian Nawacita ya. Oke, saya lanjut ya. BI kemarin media briefing kemarin sore, perkembangan ekonomi Indonesia mengatakan bahwa sampai akhir tahun 2020 ini ekonomi akan sampai pertumbuhan ke -3. Nah, tapi di akhir 2021 itu akan menjadi 5%. Mungkin IMF itu menghitungnya dari -3 ke 5 jadi 8 gitu kali ya, tapi saya nggak tahu, itu info aja. Yang kedua, itu menyatakan bahwa yang miskin ya. Tadi saya nggak tahu siapa, lupa yang menyampaikan siapa, bahwa hampir miskin 67 juta, itu 20% atas kali ya, di atas garis kemiskinan, kemudian di bawah garis kemiskinan ada 25 juta. Nah, itu tentu saja yang rentan itu adalah yaitu buruh harian lepas. Dan buruh harian lepas itu adanya di perkotaan banyaknya. Begitu juga pengusaha ya. Jadi itu wajar kalau memang daerah perkotaan yang lebih terdampak ekonominya daripada daerah pedesaan. Karena juga modal sosial kapital di masyarakat pedesaan itu masih tinggi dibandingkan perkotaan. Mereka semangat gotongnya juga masih ya. Kemudian saya untuk penanganan COVID-19 ini yang saya usulkan adalah begini. RSPAD Persahabatan RSCM gitu, contoh Jakarta ya, karena saya tinggal di Jakarta, itu adalah rumah sakit besar yang alatnya paling lengkap, rujukan untuk penyakit, segala macam penyakit berat yang menjadi pusatnya orang berobat sampai tuntas. Tapi saya sayangkan bahwa kenapa itu rumah sakit untuk penyakit yang lain yang tidak kalah pentingnya dengan menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia itu dipakai menjadi rumah sakit rujukan. Andai kata padahal untuk COVID-19 ini itu yang dibutuhkan adalah alatnya mungkin hanya respirator aja ya. Dan itu saya kira kita ini udah berstruktur, negara ini udah bagus. Ada pusat, ada provinsi, ada kabupaten kota, ada kecamatan sampai ke level RT. Kenapa penanganannya juga tidak berjenjang? Nah, andai kata 6.000 pasien COVID atau positif COVID itu disebar ke masing-masing kabupaten kota, dan rumah sakitnya itu adalah khusus dikosongkan dari pasien penyakit lainnya. Ini terus terang aja, suami saya sakit, saya nggak berani bawa ke RSCM, walaupun RSCM Kencana.
anak saya sakit gigi, terus saya ajak ke dokter yuk dek, ke dokter tetangga aja, dokter gigi. Nggak mau, Umi takut. Jadi takut sama dokter gitu. Nah itu, ini bahaya. Jadi penanganannya ini udah salah kaprah nih. Nah jadi saya mengusulkan kayak asrama haji itu kan setahun sekali dipakainya. Coba di kabupaten kota itu kan ada asrama haji banyak semua kabupaten kota. Sudah dipusatkan di sana dan setiap pasien COVID itu hanya satu aja gitu per kamar. Enggak brek ke barak banyak gitu, saya lihat kan di sosmed gitu ada beberapa tempat tidur diisi pasien COVID, dokter menangani satu ke pasien satu ya. Padahal kan COVID itu juga mungkin kalau kayak kanker tuh stadium 1, stadium 2, stadium 3 dan stadium 4. Ketika pasien COVID positif stadium 1 ditempatkan dengan dokter yang sama, habis megang pasien COVID stadium 4, tentu jadi tambah parah lagi. Itu efek psikologisnya juga berat, jauh dari keluarga dan sebagainya. Nah ini penanganannya ya. Mungkin itu aja, udah cukup banyak. Mohon maaf waktunya lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya Mas Bayu, kemudian Mas Babi. Baik, terima kasih. Selamat sore, nama saya Bayu dari Lembaga Urdi. Saya akan coba langsung ke pertanyaan. Tadi Bu Krisanti, Bu Video sudah menyatakan bagaimana urusan beliau. Jadi saya ingin menanyakan apa mungkin nanti dalam mengatur perencanaan tata ruang kita, ruang evakuasi bencana itu di garis miring menjadi ruang isolasi bersama begitu. Jadi sebagai bagian untuk melengkapi ini. Kita nggak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Kemudian ada pertanyaan lagi adalah seberapa mampu sih kita bouncing back di dalam hal kebijakan publik, kebijakan perencanaan, baik itu spasial maupun non spasial. Karena kan kebijakan spasial kita agak kaku nih. Ini mungkin untuk Mas Ade dan Mas Nurrahman ya. Kebijakan tata ruang kita agak kaku dan kemudian dengan seperti ini timeline-nya mungkin berantakan semua. Bagaimana memperbaiki untuk supaya nanti kesalahan ini selesai kembali lagi ke timeline yang sudah ada begitu. Sama mungkin nanti bouncing back juga ada ekonomi, tapi tadi Mas Faisal sudah menceritakan cukup panjang lebar. Terima kasih Mas. Mungkin saya cerita pengalaman dari kemarin waktu 2008 itu bouncing back-nya kita berapa lama ya untuk kembali lagi ke kondisi yang normalnya begitu. Ada kan kalau menggunakan tahun 98 kan kondisinya berbeda sekali, itu politik dan ekonomi, tapi 98 ekonominya. Nah itu mungkin cerita aja Mas, seperti berapa lama sih baik kita kembali lagi ke rel yang diharapkan. Itu aja, terima kasih. Mas Bayu, sekarang Mbak Dwi dari ya Mbak Dwi, silakan. Iya, kedengaran nggak Mas? Soalnya di sini lagi hujan. Dengar, jelas. Iya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi dari Babel. Saya merupakan tenaga ahli urban planner di salah satu konsultan di Babel. Kemudian saya juga dosen di Universitas Bangka Belitung, lulusan Universitas Malaya Kuala Lumpur. Jadi di sini mungkin bagian banyak tadi udah banyak diceritakan atau dijelaskan oleh Pak Ade kali ya ini ya, terkait model-model yang sudah dipaparkan di paparan-paparan Mas Pak Ade sebelumnya. Jadi di sini saya teringat satu model yang dilakukan oleh teman saya atau dibuat sebuah tesis oleh teman saya terkait pengurangan kriminalitas. Jadi mungkin itu juga bisa dijadikan sebagai satu modal dalam pencegahan dalam penularan COVID-19 ini, Pak ya. Jadi memang untuk pemetaan spasialnya itu memang dapat dibuat sebagai strategi untuk mengurangi atau meminimalisir atau malah mengeliminasi untuk kawasan-kawasan yang belum terpapar oleh COVID-19 ini. Mungkin itu sudah banyak dijelaskan oleh Pak Ade sebagai di pemetaan spasialnya seperti itu Pak ya. Jadi maksud saya, apakah cara-cara untuk membuat modal seperti itu bisa diaplikasikan, bisa di-sharekan caranya untuk bisa diaplikasikan oleh kami di sini, agar kami juga dapat menyampaikan kepada masyarakat, apalagi saya bekerja sebagai salah satu di sektor pemberdayaan masyarakat ya Pak ya. Jadi saya mohon izin untuk share cara untuk membuat model seperti itu di kawasan saya atau di daerah saya seperti itu Pak. Dan juga satu lagi. Ya Mbak, bisa. Saya mau izin. Ya gimana Pak? Saya dipercepat sih. Bisa dipercepat. Oh, mungkin
saya nanti paparannya di-share, Pak, ya. Jadi saya mohon izin untuk share kepada teman-teman saya juga di lapangan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Dwi. Mohon maaf ini saya coba bagi pertanyaannya biar lebih ringkas supaya tidak lama juga. Pertama terkait kami berdasarkan Mas Adi dulu terkait model peningkatan kriminalitas bagaimana, dan kedua seberapa mampu bouncing back kebijakan spasial. Dua itu Kang Ade. Silahkan Kang Ade. Ya, apa namanya? Kalau dari sisi model memang yang digunakan masih model yang relatif sederhana. Kita belum masukkan variabel-variabel lain gitu kan. Misalkan ketika infeksi itu semakin meningkat, kemudian pembatasan sosial itu semakin besar sehingga kemudian orang berdampak pada ekonomi gitu. Itu bisa di-expand lagi model itu, bagaimana implikasinya terhadap pengangguran. Jadi secara teori bisa, tapi pertanyaannya adalah semakin kompleks model itu pun juga semakin belum tentu cukup memberikan insight untuk menjelaskan itu. Itu sih. Terus yang terkait dengan kalau tadi untuk bagaimana kita melakukan membuat model itu, saya terbuka saja untuk apabila memang berdiskusi untuk kemudian belajar, saya akan terbuka saja. Nah, terkait dengan kebijakan tata ruang gitu kan, sebenarnya sama yang tadi disampaikan Pak Nur Rahman dan yang lain gitu kan. Salah satu kalau dari insight dari model itu bahwa sebetulnya bagaimana kita melindungi populasi yang memiliki resiko terpapar itu selama kita tidak memiliki vaksinasi terhadap penyakit ini. Nah, kalau misalkan hal tersebut, maka kita tahu bahwa migrasi itu juga kemudian membuat populasi yang susceptible itu semakin meningkat. Gitu. Ketika itu semakin meningkat, otomatis kemudian berdampak pada rate yang terekspos. Ketika terekspos ada feedback lagi yang kemudian semakin memperkuat gitu. Nah, ini yang jadi salah satu hal yang perlu dicermati. Sehingga memang kemudian pembatasan manusia antar kota itu perlu memang dilakukan. Khususnya misalkan yang untuk di Jakarta, yang model yang seperti metropolitan, Jakarta dan Jabodetabek. Karena kita lihat bahwa komputer tiap hari pun masih sangat tinggi, dan itu berkontribusi pada populasi at risk gitu kan, susceptible, itu kemudian meningkatkan rate exposure, otomatis itu meningkatkan infeksi kemudian balik lagi ke meningkatkan rate untuk infeksi lagi, jadi muter aja gitu, semakin memperkuat. Itu yang yang salah satu itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah kapan kita bisa bounce back, itu sangat tergantung sampai memang benar-benar wabah ini selesai gitu. Wabah ini selesai bagaimana gitu? Kasarnya memang kalau yang sakit itu memang benar-benar dia bisa recover, atau memang misalkan yang meninggal itu yang jadi ketika kita tidak memiliki tools lain untuk kemudian membentengi kita gitu. Ya seperti yang disampaikan Manur Rahman tadi bahwa saat ini tools yang terbaik yang membatasi pergerakan gitu kan. Kalau tidak memang tetap akan trade-off-nya adalah mempercepat infeksi, kemudian kasualtisnya korbannya semakin tinggi, atau agak panjang tapi kemudian korbannya menjadi lebih rendah. Gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih Mas Ade. Berikutnya sekarang Kang Nur Rahman, 2 pertanyaan yang mungkin bisa langsung jawab. Penanganan COVID bertingkat mengingat keterbatasan fasilitas kesehatan dari rumah sakitnya bertingkat dari RT, RW, dan lain ke atas. Dan kedua, apakah nomenklatur ruang evakuasi bencana bisa menjadi ruang isolasi bersama dari perspektif penyusunan rencana tata ruang? Silakan, Kang Roman. Baik, terima kasih Mas Bayu dan
Bu siapa tadi? Bu Iva ya? Bu Dwi ya. Bu Widya. Bu Widya. Bu Widya. Oke, terkait dengan penataan ruang. Jadi di sini ya saya perlu garis bawahi bahwa tidak berdampak pada dunia planning juga, Pak. Jadi ada juga beberapa aspek lain ya. Jadi tidak hanya planning maupun ekonomi maupun sektor logistik dan sebagainya. Cuma terkait dengan perencanaan wilayah kota, kita tahu bahwa dalam PWK atau perencanaan itu ada rencana struktur dan rencana pola gitu ya. Nah, mungkin yang bisa kita lihat di sini, kita perlu cek lagi, misalkan dengan persebaran fasilitas kesehatan yang ada saat ini. Karena wabah ini memang unik gitu ya. Dia tidak bisa ditangani misalkan dengan diobati dan di puskesmas, tidak. Mereka ada khusus sendiri, misalnya rumah sakit rujukan di mana ruangnya benar-benar terisolasi dan sebagainya. Nah ini jadi mungkin perlu dicek lagi ya. Di Bandung pun ini hanya beberapa ya, termasuk dalam rumah sakit tipe A gitu ya. Jadi perlu dicek lagi, kemudian juga kelengkapan fasilitas dan sebagainya. Nah terkait dengan ruang, nah ini di gugus tugas ini saya juga diminta untuk menghitung berapa sih jumlah bed ya untuk pasien ya, nanti ketika model muncul ya saya kemudian bisa ketahui berapa jumlah yang positif terkena wabah ini, kemudian dikonversikan ke jumlah bed dan sebagainya, ternyata tidak mencukupi. Jadi supply demand yang ada di Jawa Barat pun tidak memenuhi. Cara lain ya berarti kita seperti yang dilakukan di Jakarta gitu, melihat aset-aset pemerintah yang bisa digunakan gitu. Salah satunya ada hotel dari beberapa hotel di Cimahi dan Kota Bandung yang bersedia gitu ya. Cuma itu tidak mencukupi gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam perencanaan ini dan mungkin ke depannya ya. Ini sebagai lesson learn gitu ya, bahwa perlu juga dipikirkan bahwa apabila ada wabah seperti ini lagi ya, itu harus sudah siap gitu. Dan yang paling penting adalah sistem kelembagaan atau sistem pemerintahannya. Terutama dalam hal ini adalah pelayanan kesehatan. Terkait dengan kriminalitas. Kayak kriminalitas itu ya mungkin tadi yang sudah dijelaskan Pak Ade ya, memang untuk menambah variabel itu berarti akan kita lihat. Maksudnya ini masuknya ke kalau dalam SIR ya, suspek atau infected dan sebagainya, ya itu masuk. Bisa saja gitu ya, tapi tergantung dari signifikansi variabel ini apa gitu dalam wabah pandemik ini. Gitu. Itu mungkin dari saya. Mas Nur, berarti kalau ruang evakuasi bencana masukkan ruang isolasi bersama itu juga bisa ya dalam cara penyusunan tata ruang gitu misalnya? Nah, berbeda. Saya juga tanyakan ke ahli epidemiologi. Penyakit ini berbeda dengan penyakit yang bencana yang ada, misalnya bencana tsunami dan sebagainya. Kemudian kita buat ruangan terbuka seperti itu. Berbeda karena penanganannya ini harus spesifik. Jadi bukan seperti ada wabah banjir, ada bencana banjir, kemudian dikumpulkan sebagainya. Tidak, ini harus ada penanganan spesifik sehingga bahkan per hari atau mungkin per jam dia harus dicek gitu kondisinya. Dan di ruangan yang mungkin kelembapannya dan sebagainya itu harus diukur gitu. Berbeda kalau kita kumpulkan dalam satu ruangan itu akan menambah. Jadi mungkin ke depan ya dalam tata ruang kita juga harus memikirkan kalau ada wabah yang ekstrim seperti ini perlu ada supply yang baik juga gitu. Ya seperti itu. Terima kasih Mas. Kemudian Kang Faisal ada dua ini, Kang Faisal terkait 8,2%, IMF mungkin menghitung dari -3 ya, dan juga modal sosial desa lebih tinggi dari perkotaan. Dan yang kedua tentang sedikit mungkin Kang Faisal berapa lama bouncing back 2008 dari Mas Bayu, silakan Kang Faisal. Ya. Untuk Bu Kris, kalau yang prediksi IMF saya pikir tidak perlu dikomentari, sepakat ya. Jadi yang saya pikir perlu dikomentari yang kedua, masalah garis kemiskinan. Saya tambahkan saja informasinya. Tadi disebutkan hampir miskin, rentan miskin. Itu kalau by definition BPS, garis kemiskinan saat ini itu ditetapkan Rp425.000 per kapita per bulan. Jadi kalau di bawah itu berarti dia di bawah garis kemiskinan. Rentan miskin itu dia 1,2 kali garis kemiskinan. Berarti 1,2 kali dari 425.000. Jadi yang rentan miskin itu rentang pendapatannya atau pengeluaran sebetulnya bukan pendapatan. 425.000 sampai 500+1.000. Nah, lalu yang terakhir hampir miskin itu
adalah yang pengeluarannya antara 1,2 kali garis kemiskinan sampai 1,6. Artinya dia rentang pengeluarannya per kapita itu antara 500 plus tadi sampai 700 plus 1.000. Nah, itu tambahan informasi. Yang kedua, yang perlu saya komentari juga, jadi saya sepakat itu memang saat sekarang memang terkonsentrasi di perkotaan, ya. Tapi untuk ke depan, ya, untuk ke depan ini yang perlu diantisipasi menurut saya. Makanya saya tadi masukkan masalah kondisi mudik. Yang dikhawatirkan adalah kalau kemudian mudik ini tidak dikontrol dengan baik atau betul-betul tidak ada restriksi yang kuat, maka outbreak akan berpindah sampai ke desa. Dan kalau itu terjadi, maka ini di desa akan lebih susah sekali, lebih susah lagi untuk dikontrol. Dan ini yang saya pikir perlu menjadi perhatian luar biasa menjelang Lebaran. Dan kalau kita perhatikan dengan pengalaman negara lain, kejadiannya sama. Ketika bermula dari China itu terjadi ketika Imlek. Orang kalau di China lebih luar biasa lagi mudiknya, karena Imlek jauh lebih banyak. Nah, jadi pada saat outbreak yang terjadi penyebarannya sangat eskalasi itu adalah ketika pada saat Imlek. Lalu sama juga dengan di Australia. Nah, cuma di Australia good lessons-nya adalah karena orang pengen pulang Easter, nah maka yang dilakukan oleh government-nya jangan pulang Easter. Jadi stay at home message-nya ada di mana-mana. Dan itu bisa mengembalikan ya, dan kalau kita lihat bahkan kalau kita lihat grafiknya Australia kan sudah turun. Nah, jadi ini maksud saya intinya adalah bagaimana proses mudik ini harus betul-betul dipantau. Jadi jangan sampai kemudian outbreak itu terjadi di desa. Dan ini yang nanti yang kita khawatirkan sampai berlarut-larut tadi yang ditanyakan oleh Mas Irul juga. Itu kalau tidak strict ya. Lalu Mas Bayu, apa kabar? Sudah lama nggak ketemu. Intinya begini deh. Untuk 2008 perbandingan dengan sekarang yang kebetulan tadi belum sempat slide yang belum sempat saya jelaskan, saya jelaskan 1 menit saja. Nah, jadi ini sebetulnya antara krisis dengan yang sekarang, ya, walaupun belum dibilang krisis ya, jadi definisi daripada krisis itu atau resesi itu adalah ketika pertumbuhan ekonomi itu terkontraksi minus paling tidak 2 kuartal. Nah, ini prediksi kita baru kalau dari sisi prediksi kuartal 1 belum keluar, tapi prediksi kita di kuartal 1 masih positif, karena Januari sama Februari paling tidak ini masih positif. Tapi kita prediksikan di kuartal 2 ini negatif. Nah, kalau kemudian nanti sampai terjadi di kuartal 3, baru kemudian krisis. Nah, tapi yang perlu saya pikir perlu share juga adalah perbandingan antar krisis. Ya. Sebetulnya bukan hanya berbeda, yang sekarang krisisnya bukan hanya berbeda dengan tahun 98, tapi sangat berbeda dengan tahun 2008 gitu. Jadi kalau kita lihat di sini di grafik ini ada pemicu krisisnya juga berbeda, ya, dan cakupannya juga berbeda. Kalau 98 itu Asia, makanya sering disebut Asian Financial Crisis. Kalau di 2008 ini dimulai dari negara maju, dari Amerika yang kemudian menjalar ke negara-negara maju karena masalah subprime mortgage ya di Lehman Brothers. Nah, sekarang 2020 pandemi seluruh dunia. Ya, jadi tidak comparable dengan 2008, tidak comparable dengan 1998. Mungkin yang lebih mendekati adalah krisis Malaysia tahun 1929. Nah, itu disebut dengan Great Depression. Jadi dalam banyak kalau bisa dicek nanti ya di jurnal-jurnal atau juga dari penjelasan dari literatur internasional bahwa ini selalu dikaitkan dengan Great Depression tahun 1929-1930 karena terjadi secara menyeluruh ke seluruh dunia, dan yang menyebabkan pertamanya adalah demand shock. Nah, demand shock ini saya pikir kalau ditanya kembali lagi kapan bisa bounce back, nah ini berarti kuncinya adalah memang di penanggulangan wabah. Dan masalahnya bukan hanya penanggulangan wabah di dalam negeri, tapi ini juga bergantung pada penanggulangan wabah di negara lain. Jadi recovery negara kita juga bergantung pada recovery negara-negara lain. Karena misalkan seperti sekarang, Tiongkok sudah recovery, tapi negara lain justru malah mengalami eskalasi. Nah, jadi kita sendiri juga, jangankan kita, Tiongkok sendiri juga susah untuk recovery ekonominya. Karena tidak ada yang bisa beli, atau demand-nya sudah turun untuk yang membeli barang-barang dari Tiongkok. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau ada waktu lebih panjang, mungkin saya bisa jelaskan lebih panjang dari sisi perbedaan antar krisis. Terima kasih. Terima kasih Mas Faisal. Ya. Belakang ada 2 penanya lagi, Mas Radit dan Mas Faisal juga. Mas Faisal Sidik, mohon maaf ini sudah raise hand, tapi kami tidak bisa berikan waktu karena sudah setengah jam mengambil waktu peserta dan narasumber. 2 jam.
Jadi kami cukupkan diskusinya sore ini. Kami sampaikan terima kasih kepada para narasumber, Mas Rohman, Mas Adin Antara, dan Mas Faisal yang sudah berkenan lah memberikan sharing, dan catatannya sudah paparannya sudah direkap. Nanti Mas Faisal kalau berkenan ada yang bisa di-share, barangkali bisa di-share ke kami. Ya, bisa, kami coba upload. Hanya yang mungkin yang slide-slide yang berkenan di-share. Nah, sebelum kami tutup ini, barangkali dari founder Rumah Pangripta, Mas Irul, dan juga Mbak Andri, kolaborator, ada kata-kata penutup? Terima kasih saja kata penutupnya. Terima kasih buat semuanya yang sudah berpartisipasi. Terima kasih. Terima kasih. Kami mohon bantuan sedikit teman-teman. Kami membuat survei. Survei ini mengenai kohesi sosial. Mungkin saya sedikit ya, Mas ya. 2 menit nih. Ya. Saya share screen sebentar ya. Oke. Ya. Sebentar. Jadi mungkin kita bersepakat dulu ya, bahwa sebenarnya yang menjadi isu dari penyebaran COVID adalah pertanyaan banyak publik adalah sampai kapan? Ya, itu adalah sampai kapan? Sampai kapan itu sampai kapan ya? Kita bertanya. Tentu saja sampai peneliti, kampus, perusahaan obat, lembaga penelitian mampu menemukan vaksin atau obat yang spesifik untuk menanggulangi virus ini. Iya sih, tapi kapan? Nah, itu kan yang tadi bilang ketidakpastian ya Mas Ade ya. Ketidakpastian. Dan Kak Faisal bilang, kita hidup dalam ketidakpastian. Semoga soon ya, gitu. Tapi sebenarnya yang diinginkan dari publik adalah kepada pemerintah adalah publik ingin informasi atau kepastian terkait upaya-upaya positif yang dilakukan untuk mencari pengobatan. Dan itu harus terkomunikasi dengan baik kepada publik. Sementara itu kita ngapain aja? Kita di rumah aja. Itu yang sekarang yang jadi trending kan. Implikasi di rumah aja adalah, meski dikemas dalam berbagai bahasa lockdown, karantina, PSBB, itu akan menimbulkan banyak implikasi psikologi, sosial, ekonomi kepada masyarakat. Tadi kita udah lihat gimana Mas Kang Faisal memberikan implikasi ekonomi. Kemudian beberapa penanya bilang bahwa secara psikologi sosial kita menjadi takut untuk rumah sakit. Jadi akhirnya hashtag ini merupakan menjadi tren untuk kalangan masyarakat dan tenaga medis. Namun itu adalah bagian akhir ya, bagian akhir di mana kita memberikan lag time dan ritme yang baik kepada tenaga medis untuk merawat dan memberikan ritme agar mereka bisa mencukupi kebutuhan layanan masyarakat dan ketersediaan sumber daya kesehatan yang ada. Jadi yang kita harapkan dari diskusi ini adalah pemerintah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memikirkan pilihan-pilihan kebijakan pendukung dari implikasi kita menunggu dalam ketidakpastian yang tadi ya. Dan ketidakpastian itu, walaupun kita dengan model-model, ada model Mas Ade, ada model Mas Nur Rahman, kemudian ada Kang Faisal, tapi kita tetap tidak bisa exactly gitu. Tadi pertanyaannya Mas Irul adalah bagaimana ini kalau lebih panjang, ya kan? Namanya model kan pasti ada salahnya juga, ada spesifikasinya juga. Paling tidak pilihan itu dan implikasinya terkomunikasi dengan baik kepada publik. Jadi itu tugas pemerintah. Tadi ada pertanyaan juga dari Bu Kris, dari Pak Sirait. Bagaimana mengkomunikasikan kepada publik sehingga keresahan-keresahan ini kemudian akhirnya menjadi mereda dan publik bisa menerima pilihan-pilihan itu. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Kita harus kerja kolaboratif. Tadi Mas Kang Faisal bilang ya. Terus keterbukaan data. Karena itu tidak mudah. Ketika kita para peneliti, ya, sini ada Kang Faisal, kemudian para akademisi, untuk bisa membantu mengarahkan pemerintah kepada kebijakan baik, kita butuh transparansi data. Sampai sekarang kita tidak agak sulit ya. Kita coba agak sulit untuk mendapatkan detail data dari setiap pasien, walaupun itu ada hukumnya di situ. Selanjutnya, nah, di catat ini adalah yang dibutuhkan adalah kohesi sosial dan kepercayaan publik kepada pemerintah. Jadi di sini kita berupaya untuk bahwa pemerintah itu harus membangun kohesi dan kepercayaan publik di tengah situasi yang tidak pasti yang di awal tadi. Dan hal ini juga perlu dilakukan dengan berbagai peran dan kerja cepat. Jadi kalau katanya Kang Faisal, saya ulang lagi,
apa yang pemerintah tahu, apa yang pemerintah mampu, apa yang pemerintah tidak tahu, dan dukungan apa yang dibutuhkan dari berbagai elemen pentahelix itu harus secara terbuka dipertanyakan gitu. Maksudnya dibuka kepada publik. Kita tidak tahu loh begini. Kita sebenarnya punya rentang spare defisit anggaran segini loh. Jadi kita pun ketika memberikan masukan analisis, kita bisa lebih jujur kepada pemerintah. Nah, terkait hal ini, mohon kiranya teman-teman untuk dapat mengisi survei kohesi sosial. Survei ini dilakukan oleh lembaga kita. Diharapkan ini bisa membantu juga untuk perbaikan kebijakan ke depannya. Untuk teman-teman, untuk berikutnya, sekedar informasi, untuk diskusi berikutnya, mungkin 2 minggu lagi kita akan mengambil topik dari Indef. Kita undang Mas Bimo, kemudian kita undang juga teman kita juga, Mas Danang Rizky dari BRIN, untuk membicarakan inovasi mengenai penelitian mengenai medis, apakah yang sudah dilakukan oleh BRIN untuk mempercepat ditemukannya obat. Kemudian yang ketiga adalah teman kita dari CSO. Mungkin itu aja, kita kembalikan floornya kepada Agung. Terima kasih Mbak Hendri. Mohon diisi Bapak Ibu, ini ada linknya, survei kohesi sosial. Saya Mas Faisal, terima kasih atas kerjasama dengan KOR juga. Sehat-sehat selalu, semoga dimudahkan dengan urusan. Kang Ade, Mas Nur Rahman juga, Mas Irul, dan rekan-rekan.